Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai prosedur, hindari komplain sedikit apapun, jangan sampai ada komplain. Kita ini hanya sifatnya pelanggaran, bukan tindak pidana. Jadi hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Yang jelas sasarannya adalah 3. Yang pertama adalah tidak menggunakan helm. Yang kedua, pengemudi di bawah umur. Kemudian yang kedua, yang ketiga melawan arus. Ketiga-tiganya itu adalah merupakan pelanggaran yang sangat berpotensi terjadinya kecelakaan. Itu dalam operasi Patuh ini sesuai dengan tema untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Tujuan daripada operasi Patuh adalah yang pertama, kita bagaimana menekan angka kecelakaan yang dimana kalau kita lihat angka kecelakaan di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Mbak jangan pakai headset mbak, nggak boleh pakai headset. Ya, artinya si mbak melakukan kegiatan lain mbak dalam berkendara. Ya tenang bang, saya aja bang. Yang tempat sasaran aja dah udah. Keselamatan dalam berlalu lintas adalah tujuan kita bersama. Kami dari jajaran kepolisian sangat mengharapkan bahwa keselamatan dalam berlalu lintas menjadi tujuan kita semuanya. Bisa kita lihat bahwa fenomena berkendara di Indonesia ini sangat rendah sekali. Bahkan dari sekian penindakan pelanggaran yang kita lakukan sangat mendominasi sekali, terutama yang dilakukan oleh pengendara roda 2. Bang, ada ya? Pak, mohon izin Pak, di samping dulu Pak. Selamat pagi Bapak. Mohon izin mengganggu Pak ya, ada SIM STNK-nya Pak. Pak Abdul Rashid Pak ya, mau kerja Pak ya? Pak, mohon maaf nih Pak, sumbang saran aja Pak ya. Dan kalau ada seperti ini, ada razia, Bapak jangan nyelip-nyelip seperti itu. Siap. Takutnya kesenggol mobil lain, siap, yang ada nanti Bapak disalahkan. Siap. Ya? Siap. Oke, makasih Pak ya. Nggak boleh Pak ya, racing dalam RPM rendah aja suaranya sudah bising, apalagi kalau sana RPM tinggi. Salah satu contoh adalah pelanggaran melawan arus. Bisa kita lihat pelanggaran melawan arus ini sering sekali kita lihat di jalan-jalan raya di Kabupaten Tangerang, bahkan mungkin di seluruh wilayah di Indonesia. Dan hal ini sudah kita lakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran melawan arus. Karena salah satu daripada pelanggaran melawan arus ini sangat berpotensi sekali terjadinya kecelakaan. Dan bahkan bisa menimbulkan fatalitas kecelakaan yang sangat berbahaya sekali. Bahkan bisa meninggal dunia. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 281 Ayat 1, ada sanksi yang sangat berat bagi mereka apabila melakukan pelanggaran melawan arus, yaitu dengan ancaman kurungan 2 bulan
kemudian dengan denda 500.000. Dari ibu-ibu mana nih? Ibu-ibu turbin. Tadi sengaja biar bisa disamperin juga disamperin. Oh, sekarang kena nih ya. Sekarang kena. Nih, aku pasrahin. Emang ada? Kena deh, mana ya? Nih. Bu Titi. Makan Bu Titi. Oh iya. Udah nih, udah, dadah. Para pelanggar baik roda 2 maupun roda 4 yang ketika dilakukan penegakan hukum oleh petugas di lapangan banyak yang sering ngotot dan merasa tidak bersalah. Sebenarnya bisa kita lihat kalau memang mereka sadar bahwa mereka melakukan pelanggaran, sebenarnya mereka harus mengakui saja, karena tidak mungkin juga polisi melakukan penegakan hukum dengan tidak mendasar. Pak ya, bapak baik, kita baik Pak ya. Kalau bapak bicara seperti ini, kita nanti salah kaprah nanti ya. Oke Pak, maaf ya. Nah, maka dari itu kami di sini menghimbau bahwa tumbuhkan kesadaran dalam berlalu lintas, bahwa tujuan kami untuk melakukan penegakan hukum adalah demi keselamatan pengendara itu sendiri maupun pengendara lain. Kilometernya mana? Kilometer, batas kecepatan Anda tahu dari mana? Kalau nggak ada kilometernya. Hah? Jalan. Ya ini kenapa dicopot? Pasang lagi. Dipasang lagi. Siap. Anda tahu Anda kecepatan berapa? Anda nggak bakal tahu kalau nggak ada kilometernya. Terus. Gasin deh. Apa sih polos? Ada. Platnya kuning deh. Ya, sejarah liburan. Iya, harusnya umum ya. Platnya kuning soalnya. Platnya hitam malah salah. Ini platnya kuning. Oke, Tohoiri turun. Kita tindak dulu. Tentunya kalau mereka melakukan pelanggaran lalu lintas adalah sanksi yang tepat adalah dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan menggunakan tilang. Senyum dulu dong. Makasih banyak ya. Semangat belajarnya. Ya Pak, doain ya, doain. Saya mau skripsi. Aku mau skripsi ya Bang. KTP-nya. Tujuannya karena kan biar yang pertama itu biar kita tertib berlalu lintas. Terus apalagi kalau yang tidak memakai helm kan ya itu juga karena penting, baik juga buat pengendara sendiri. Yang pertama sebelum kita mau pergi keluar ya, apalagi kita mau pergi jauh, sebaiknya kita cek dulu. Yang pertama itu STNK, SIM, apalagi helm, penting banget buat pengendara. Apa sih ya, namanya demi keselamatan sih ya nggak apa-apa sih, asal surat-suratan kelengkapannya ada, nggak jadi masalah. Sebenarnya mah setuju ya, biar apa sih ngasih efek jerah juga sama yang melanggar dan memberikan pelajaran juga buat kita kalau berkendara itu hati-hati dan melengkapi surat-surat. Kalau buat para pengendara ya, kalau misalnya ada polisi berhenti ya berhenti aja, nggak jadi masalah. Kalau misalnya kita emang nggak merasa bersalah, nggak masalah juga kan. Untuk himbauan kepada kami, kepada mereka, tentunya kami berharap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, tentunya harus dan wajib mematuhi segala peraturan lalu lintas dan perundang-undangan lalu lintas.
karena kecelakaan yang terjadi itu diawali dengan adanya pelanggaran. Kami berharap dengan angka kecelakaan tinggi, angka pelanggaran tinggi, kemudian titik-titik kemacetan juga banyak, karena budaya tertib itu yang dilakukan oleh pengendara sangat rendah. Maka dari itu kami berharap mereka harus betul-betul mematuhi dan mentaati segala peraturan lalu lintas. Karena keselamatan dalam berlalu lintas itu sangat penting sekali. Dan kami berharap kerjasamanya bahwa untuk menciptakan Kamsatib Jalantas tidak mungkin dilakukan oleh polisi saja, tetapi harus didukung dari semua pihak, terutama pengendara lalu lintas di jalan.